Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu pagi ini. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Ya pasti sehat. Nah, adik-adik, kita akan mulai kebaktian ini, tapi kita mau menyanyi memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi hati senang. Ya. Kita akan memulai kebaktian ini. Sebelumnya kita berdoa. Semua angkat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena pada pagi ini kami boleh memulai kebaktian hari Minggu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami selama seminggu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang sudah mengurus kami selama minggu ini. Saat ini kami mau menyanyi, memuji Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan juga mau hadir dalam kebaktian ini, dan biarlah hati kami boleh menerima semua berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik ya, kita bersyukur selama seminggu ini ya. Kita boleh bersekolah ya, kita boleh bermain ya. Nah, semua sehat kan? Tidak ada yang sakit atau ada yang sakit. Nah, jadi kita berdoa, kalau kita sakit kita berdoa pada Tuhan. Kalau kita bete karena tiap hari ya harus sekolah online, nah kita nyanyi ya supaya kita tidak bete lagi dan kita boleh bersyukur sama Tuhan karena berkat dan perlindungan Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang satu-satunya pengharapan kita ya. Kita bisa
bunyinya nggak selesai-selesai ya. Nah, tapi adik-adik, yang kita punya Tuhan ya. Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar ya adik-adik ya, supaya semua yang saat ini kita lakukan itu semua untuk kebaikan kita. Nah, kita mau mendengarkan firman ya. Sebelum mendengarkan firman, kita mau nyanyi firman-Mu pelita. Alkitab adik-adik ya, kita juga akan membaca firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yona. Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah siap ya mau ikut ibadah sekolah minggu? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa kembali bersekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, coba lihat deh. Kak Yona bawa apa ya? Kakak bawa tanaman yang kecil. Kecil sekali ya adik-adik tanamannya. Potnya kecil, daun-daunnya juga kecil. Tapi adik-adik, tanaman ini kalau kita rawat dan diberi air setiap hari, dia akan semakin besar loh dan akan semakin cantik adik-adik. Nah, sama dengan adik-adik dan kakak, kita harus rajin ikut sekolah minggu. Walaupun masih online dari rumah, tapi jangan ketinggalan setiap minggunya ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab dan berdoa. Dengan begitu, adik-adik akan merawat iman percaya adik-adik kepada Tuhan, supaya bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin kuat. Adik-adik, Kak Yona mau bertanya, apakah adik-adik pernah mengalami kesusahan? Biasanya adik-adik kalau sedang susah, adik-adik akan minta tolong ke siapa ya? Adik-adik, kita punya loh seorang pribadi yang sanggup menolong kita dan ia selalu dekat dengan kita. Siapa ya adik-adik? Ya betul, dia adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pagi ini Kak Yona mau bercerita tentang kisah Tuhan Yesus
yang menolong orang-orang yang dikasihinya, dan saat itu orang-orang yang dikasihinya sedang sedih. Wah, bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Kita simak yuk adik-adik. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Lazarus tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Adik-adik ingat bahwa Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Lalu Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Kata Marta, "Tuhan, dia yang kau kasihi saat ini sedang sakit." Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab dengan penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab dengan demikian akan lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Lalu Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea. Marilah kita sekarang pergi kepadanya." Ketika Yesus tiba di Yudea, ternyata Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ ada banyak orang Yahudi yang datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia pergi menemui Yesus dan Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati." Lalu kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu Lazarus akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar hal itu, Maria segera keluar dan pergi menemui Yesus. Sesampainya Maria di tempat Yesus dan melihat ia, maka tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria, menangislah ia dan orang-orang Yahudi yang datang bersama ia. Maka sedih dan menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah ia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah."
Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Lalu kata Yesus, "Angkatlah batu itu." lalu Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia sudah mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkan aku." Dan sesudah berkata demikian, berselurah ia dengan suara keras, "Lazarus, Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya itu masih terbalut kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak orang-orang Yahudi melawat Marta dan Maria, dan mereka menyaksikan apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Adik-adik, pagi ini dari kisah Tuhan membangkitkan Lazarus, kita mau belajar kalau Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan Yesus tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita, dan Dia tahu yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Sama seperti kisah Lazarus tadi adik-adik. Ketika Lazarus tadi sakit dan bahkan meninggal, Tuhan Yesus tidak langsung datang menemui Lazarus. Itu semua karena Tuhan Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong Lazarus. Nah, hari ini kita mau belajar ya adik-adik untuk selalu percaya kalau pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan kita harus terus berharap kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik, sampai di sini cerita yang bisa Kak Yona sampaikan. Untuk ayat hafalannya diambil dari Ibrani 4 ayat 16F. Ibrani 4 ayat 16F. Supaya kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Ibrani 4 ayat 16F. Supaya kita menerima rahmat untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yona ya. Nah, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita sesuai dengan waktunya. Ya. Kadang-kadang mungkin kita berdoa, tapi kok dijawab-jawab doa kita. Tuhan punya waktu sendiri untuk menjawab doa kita, dan Dia punya rencana yang baik untuk kita. Karena itu kita tetap harus berdoa pada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kita mau nyanyi bersama Yesus, kita bisa melakukan segala perkara.
Kita bersyukur karena Dia ada. Dimanapun kita berdoa, Dia selalu mendengar doa kita. Nah, sekarang tiba ya kita mau memberikan persembahan, ya. Nah, persembahan itu bisa adik-adik taruh di dalam amplop kecil, ya, atau titipkan ke papa mama dan nanti akan dibawa ke gereja, ya. Nah, sebagai doa penutup dan doa syafaat kita akan tutup, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi juru selamat kami. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan juga yang akan menolong kami, dan tidak ada yang mustahil bagimu untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan untuk semua hal yang terjadi itu semua adalah rencana Tuhan yang baik untuk kami semua. Bapa yang surga, kami bawakan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh dipakai oleh gerejamu untuk menolong sesama, untuk membiayai kebutuhan dari gereja. Terima kasih juga untuk papa mama, Tuhan sudah memberkati mereka sehingga kami tidak kekurangan dan kami boleh tercukupi kebutuhan kami tiap-tiap hari. Bapa yang surga, tolong kami dalam hari-hari mendatang jika kami harus sekolah onsite maupun online, Bapa, biarlah Tuhan jaga kami tiap-tiap hari sehingga kami boleh terhindar dari segala macam penyakit. Tuhan lindungi kami. Terima kasih Bapa juga untuk pemerintah kami yang saat ini mengusahakan adanya vaksin untuk kami. Biarlah Tuhan berkati pemerintah kami dan kami berdoa Tuhan supaya pandemi ini kalau boleh bisa cepat teratasi. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Bapa untuk kebaktian pagi ini. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan memberkati kita semua ya. Terima kasih. Hari bahagia, hari jadiku, bagai yang dulu setahun yang lalu. Detik-detiklah melaju, hari-hari pun menyatu, dan kini terulang lagi. Suara canda tawa di sana sini membuat semarak suasana ini. Ku terima banyak bunga, tanda kasih serta doa. Panjang umur, sehat sejahtera. There's a lot of